Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tahu Balap channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah komentar ya, membalas sebuah komentar yang menanyakan tentang berapa lama ketahanan tahu jika tidak ditaruh di dalam kulkas. Nah, kemarin ketika saya membuat video, ada yang bertanya seperti itu, Mas, kalau punya saya tahunya itu 1 hari kok sudah mengambang ya. Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya, teman-teman. Nah, ini saya jawab. Oke, di sini kita harus, yang pertama harus tahu dulu ya. Nah, kita memproduksi tahu itu kan tidak memakai yang namanya bahan pengawet. Pengawetnya ya alami, kita menggunakan cuka itu sendiri. Justru ketika kita menggunakan bahan pengawet, nah itu malah yang membuat bahaya dan nantinya kedepannya akan merugikan usaha kita sendiri ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan pengawet. Ya, umumnya kalau tahu tempe itu kan memang 1 hari ataupun 2 hari. 2 hari itu paling bagus, teman-teman. Itu ketika kita tidak menaruh tahu tersebut atau tempe tersebut di dalam kulkas. Kalau kalau ditaruh di dalam kulkas ya bisa berhari-hari, bahkan bisa sampai 1 minggu ketika memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Maksudnya ketika menaruh tahu di dalam kulkas itu kan juga harus disalin terus ya, airnya itu juga harus disalin. Saya tunjukkan hasil dari produksi tahu hari ini, sebagian ya, memang belum semua tapi sebagian. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman tahunya. Ini tahu yang baru diproses. Ini justru kalau sampai tahan 3 hari ini malah menjadi bahan pertanyaan, karena punya saya sendiri 1 hari, misalkan hari ini kita produksi ya, ini batas waktunya harus segera diolah atau digoreng atau dimasak yang lain itu besok sore, dalam artian paginya itu harus segera diolah, teman-teman. Kalau enggak ya bisa menimbulkan rasa yang tidak enak, bisa kecing, bisa kecut, ataupun pahit. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang wajar ketahanan tahu di sini cuma 1 hari, maksimal 2 hari. Karena prosesnya sendiri kalian juga tahu, kita tidak menggunakan bahan-bahan pengawet. Saya yakin di pabrik-pabrik yang lain juga seperti itu. Kadang itu malah konsumen itu tidak paham. Katanya tahunya itu baru, kok rasanya itu sudah basi ataupun kecing, seperti itu, teman-teman ya. Padahal kita kan juga nggak tahu kalau si penjual atau pedagangnya itu menaruh sisa tahu kemarin untuk dijual hari ini. Misalkan saya kemarin menjual tahu, kemudian tidak habis, terus hari ini saya pasarkan lagi, otomatis kan tahu sudah 3 hari, teman-teman. Jadi rasanya kecing. Taunya konsumen itu ya tahu baru dijual kok rasanya sudah kecing, itu apa istilahnya, yang katanya kurang cuka lah, kurang apalah, padahal dari pabriknya sendiri fresh ya, teman-teman. Jadi kalau ada tahu kecing, tahu kalau pahit itu masih bisa dari pabriknya, bisa tahu kecut masih bisa dari pabriknya juga. Dalam artian keluar dari pabrik, tahu bisa aja rasa pahit dan rasa kecut. Tapi kalau kecing itu otomatis tahunya itu sudah 3 harian, teman-teman ya. Ini buat para konsumen juga bisa disimak ketika membeli tahu. Kalau rasanya itu sudah kecing, itu berarti
Kalau di sini istilahnya itu tahu balen, teman-teman. Tahu sisa kemarin dijual kembali. Pasti kalian para penjual juga pernah mengalami ya. Tahu sisa kemarin kemudian disadur ataupun dicampur dengan tahu yang baru. Kalau seperti itu, saya kira ketika cara penanganannya itu benar, dalam artian ketika tahu itu sisa, kita salin airnya, kita ganti terus airnya, itu masih bisa apa ya teman-teman, menetralisir rasa kecingnya itu. Tapi kalau tahu sisa hari ini dijual besok tanpa diganti airnya, ya otomatis langsung mengambang tahunya dan baunya itu sangat tidak enak, kecing teman-teman. Nah, jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Ya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.